Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 210. Saudari Maya, mengapa pakaianmu begitu berantakan? Rain melihat pakaian Maya berantakan, seolah-olah seseorang telah melepasnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kata Maya sambil mengatur pakaiannya. Gua ini benar-benar aneh. Ketika saya baru saja masuk ke dalam gua, saya merasa seperti berjalan ke tungku besar, dikelilingi oleh api yang mengamuk. Yuki sedikit mengernyit. Aku juga, seperti berjalan ke gua es, ada embun beku di mana-mana, sangat dingin. Rain mengikutinya. Maya, apa yang kamu lihat saat kamu masuk ke gua tadi? Saat ini, Yuki memandang Maya dan bertanya. Maya membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang membuat orang tersipu, kan? Melihat Maya tersipu dan kesulitan berbicara, Yuki sepertinya telah menebak sesuatu. Tampaknya keanehan gua ini didasarkan pada fisik khusus beberapa dari kita. Rain adalah kristal es, jadi yang kamu lihat saat memasuki gua adalah es, dan kamu merasa kedinginan. Dan saya adalah roh api, jadi ketika saya memasuki gua, saya melihat api dan merasakan panas. Yuki menganalisisnya dengan cermat. Bagaimana dengan Sister Maya? Dia terlahir dengan tubuh yang menawan, apa yang akan dia lihat? Mungkinkah yang dilihatnya adalah... Rain tidak selesai berbicara, tetapi menatap Maya dengan heran. Yuki juga memandang Maya dengan tatapan bertanya, dia ingin tahu apakah tebakannya benar. Merasakan mata Rain dan Yuki, Maya hanya bisa tersipu dan mengangguk. Setelah saya memasuki gua, apa yang saya lihat persis seperti yang Anda pikirkan. Ketika Rain mendengar ini, dia tiba-tiba berkata dengan tidak percaya, Saudari Maya, apakah itu benar? Kalau begitu kamu sangat cantik, tidak heran pakaianmu berantakan. Aku hampir mati kedinginan, Saudari Yuki hampir mati karena panas, Saudari Maya adalah yang terbaik dari kami. Hampir mati karena kepengen. Rain, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Maya tersipu dan menatap Rain. Hei, di mana kakak Dev? Saat ini, Rain menyadari mengapa dia tidak melihat Dev. Setelah Rain mengatakan ini, Yuki dan Maya juga buru-buru melihat sekeliling, mencoba mencari tahu di mana Dev berada. Pada saat ini, Dev sedang berdiri di samping sebuah patung di tengah, melihat buku tanpa kata tanpa bergerak. Dev juga seperti patung, jadi wajar jika Yuki dan yang lainnya tidak menemukan Dev untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, buku surgawi tanpa kata benar-benar menghilang, dan di lautan kesadaran Dev, ada sebuah buku yang bersinar mengambang. Menggelengkan kepalanya yang pusing, Dev menghela nafas panjang, lalu duduk di tanah. Memori intensitas tinggi semacam ini membuat Dev merasa lebih lelah daripada berkelahi. Dev, kamu baik-baik saja. Setelah Yuki melihat Dev, dia bergegas maju dan bertanya. Yuki, Rain, Meyer? Apakah kalian baik-baik saja? Melihat Yuki dan yang lainnya telah kembali normal, Dev bertanya dengan tidak percaya. Ya, kita semua baik-baik saja, bagaimana denganmu? Yuki bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dev berdiri dan berkata dengan sedikit senyum. Karena semuanya baik-baik saja, ayo cepat keluar dari sini, tempat ini terlalu aneh. Rain sedikit takut menghadap gua. Dev mengangguk, dan memimpin Yuki dan yang lainnya keluar dari gua. Dev, lihat buku tanpa kata yang diberikan Tuan Si kepadamu, apakah ada petunjuk lain? Karena gua itu bukan jalan keluar, juga bukan harta karun, maka pasti ada jalan keluar di alam rahasia ini, jadi Yuki meminta Dev untuk melihat buku tanpa kata itu. Buku tanpa kata telah hilang. Dev hanya bisa memberitahu Yuki dan yang lainnya tentang pengalamannya di dalam gua. Ketika Dev menghafal semua kata di buku surgawi tanpa kata, Rain tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Saudara Dev, apa sebenarnya yang tertulis di buku surgawi tanpa kata? Dev menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Pada saat ini, Yuki dan yang lainnya semua tercengang, dan Maya bertanya dengan bingung, Dev, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menghafal semua buku tanpa kata? Itu ada dalam pikiranmu, bagaimana mungkin kamu tidak tahu bagaimana tulisannya?
Aku benar-benar berpikir aku mengingatnya, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Biarkan aku memikirkannya dulu. Seperti yang dikatakan Dev, kesadarannya memasuki lautan kesadaran, melihat buku tanpa kata yang mengambang di lautan kesadaran, Dev ingin membaca isinya. Tetapi ketika kesadarannya mendekati buku surgawi tanpa kata, dia tiba-tiba ditolak oleh kekuatan yang sangat besar. Aku benar-benar tidak ingat apa yang terekam di dalamnya, kata Dev dengan sedikit frustrasi. Ketika dia melihatnya, dia sepertinya mengingatnya, tetapi dia sepertinya tidak mengingat apapun. Sekarang Dev tampaknya telah kehilangan ingatannya, dia tidak dapat mengingat apa yang tertulis di buku tanpa kata. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan terjebak di sini selamanya? Rain menghela nafas dan berkata. Tidak ada yang berbicara, dan Dev tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kriuk. Saat ini, perut Maya mulai keroncongan lagi. Setelah semua masalah ini, Maya kembali lapar. Tunggu di sini, aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Dev bangkit dan pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Meski tidak ada makhluk hidup di sini, tapi ada banyak tumbuhan, Dev juga tahu di mana ada buah-buahan liar. Segera, Dev menemukan beberapa pohon yang penuh dengan buah-buahan liar. Buahnya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi terlihat sangat menarik. Dev belum pernah melihat pohon seperti ini sebelumnya, dan dia tidak tahu apakah buah liar itu bisa dimakan. Jadi Dev memetik buah liar, menyekanya dengan santai, dan menggigitnya. Karena Dev kebal terhadap semua racun, bahkan jika buah liar itu beracun, dia akan baik-baik saja, tetapi jika Maya memakannya, itu akan merepotkan. Tapi setelah Dev menggigit buah liar, sebuah nama muncul di benak Dev seketika. Buah beku hijau. Selanjutnya adalah pengenalan buah beku hijau. Dev melihat buah beku hijau di tangannya dengan heran, dan merasakan semburan yang tidak bisa dijelaskan. Karena dia tidak pernah tahu buah seperti ini, apalagi namanya. Dan melihat pendahuluannya, ini adalah pohon buah yang bertahan ribuan tahun yang lalu, dan bertahan dengan menyerap aura langit dan bumi. Buah yang tumbuh manis dan menyenangkan, serta memiliki efek mempercantik dan menutrisi kulit. Apa yang terjadi di sini? Dev sedikit mengernyit. Dev, yang tidak memikirkannya, memetik beberapa buah lagi dan kembali. Ketika Maya melihat buah yang berair itu, dia tidak bisa menahan diri untuk segera memakannya. Saat dia menggigit pertama kali, Maya dikejutkan oleh rasanya yang manis. Yuki, Rain, cobalah, buah ini sangat manis banget, kata Maya. Yuki dan Rain tidak lapar, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Maya, keduanya mulai makan juga. Pada akhirnya, semua orang dikejutkan dengan rasanya yang manis. Dev, buah apa ini? Terlalu enak. Yuki mau tidak mau bertanya. Ini disebut buah beku hijau, yang hanya bisa tumbuh di alam rahasia, mengandalkan aura langit dan bumi untuk tumbuh, dan buah beku hijau ini memiliki efek mempercantik dan menutrisi kulit, kata Dev. Mendengar bahwa itu memiliki efek mempercantik dan menutrisi kulit, beberapa gadis makan lebih lahap. Kakak Dev, bagaimana kamu tahu ini? Sepertinya kamu belum pernah memasuki dunia rahasia sebelumnya. Rain bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tersenyum canggung dan berkata, saya tidak tahu, saya hanya menyebutkan nama buah ini secara langsung. Bagaimanapun dia tahu, akan ada buah yang begitu enak di masa depan, dan itu juga bisa mempercantik kulit. Bahkan jika kamu terjebak di sini, kamu tidak akan takut. Maya berkata dengan penuh semangat. Melihat ketiga gadis itu makan dengan gembira, Dev merasa sedikit lega. Meskipun sekarang mereka terjebak, setidaknya mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini, dan lingkungan alam rahasia ini juga bagus, tidak seperti alam rahasia gerbang api, yang semuanya gurun-gurun gobi. Dev duduk di rerumputan, diam-diam memperhatikan Yuki dan yang lainnya berbicara dan tertawa sambil makan dan mengobrol. Jika ada dunia rahasia milik sendiri, sebenarnya menyenangkan membiarkan orang-orang di sekitar Anda datang untuk hidup di dunia rahasia tanpa bersaing dengan dunia. Dev berpikir, lalu berbaring di rumput, ingin istirahat dengan tenang. Tapi setelah berbaring, tangan Dev sepertinya tertusuk sesuatu, dan ada rasa sakit yang tajam, yang memaksa Dev untuk duduk. Ketika Dev melihat setetes darah keluar dari telapak tangannya, dia terkejut.
Anda pasti tahu bahwa tubuh fisiknya saat ini lebih keras dari baja. Apa yang bisa menembus kulitnya dengan mudah? Dev buru-buru membungkuk dan mencari dengan hati-hati, ingin melihat apa yang begitu keras di rumput. Segera, Dev menemukan sebatang rumput yang berbentuk seperti jarum baja, dan masih ada bekas darah Dev di atasnya. Rumput ini tercampur di dalam rumput, sehingga sulit ditemukan. Dev melangkah maju dan mencabut rerumputan yang terlihat seperti jarum baja, lalu meletakkannya di bawah sinar matahari. Rerumputan itu ternyata transparan, seolah terbuat dari kaca. Rumput duri emas. Saat Dev mengamati dengan seksama, tiba-tiba nama rumput ini muncul di benaknya. Dan ada pengenalan rumput duri emas ini. Jenis rumput ini sangat keras dan menjadi pilihan pertama sebagai senjata tersembunyi, namun karena sangat langka, tidak banyak orang yang menemukannya. Dan ada juga legenda rumput duri emas, yaitu landak peri di surga mengguncang tubuhnya, dan beberapa duri jatuh dari tubuhnya, dan setelah jatuh ke dunia fana, itu menjadi rumput duri emas. Dev menatap kosong pada apa yang muncul di benaknya, dan tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu. Dev mulai mengambil segenggam rumput, lalu mengendusnya dengan ringan, semburan bau segar masuk ke hidungnya. Rumputan patah hati. Segera, nama rumput ini muncul di benak Dev, dan berbagai perkenalan rumput ini juga muncul. Dev melihat rumputan patah hati di tangannya, dan tiba-tiba membuangnya. Dia tidak menyangka bahwa rumputan hijau pucat yang terlihat bagus ini ternyata adalah benda yang sangat beracun. Jika dimakan apakah akan baik-baik saja? Segera setelah itu, Dev dengan bersemangat mulai memeriksa berbagai tanaman di dunia rahasia. Selama Dev menyentuhnya, informasi akan segera muncul di benaknya. Ini bagus, ini pasti karena buku tanpa kata. Mari kita bicara, Dev. Kesadaran spiritualnya memasuki lautan kesadaran, dan dia melihat buku surgawi tanpa kata itu lagi. Kali ini, dia dengan mudah membuka buku tanpa kata, dan buku tanpa kata itu dengan mengesankan mencatat tanaman yang baru saja dia periksa. Tentu saja. Dev sangat bersemangat, lalu mengeluarkan banyak barang dari cincin penyimpanannya. Selama Dev menyentuh benda itu dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dia akan segera mengetahui tujuan dari benda itu. Ini ensiklopedia sialan. Dengan buku tanpa kata ini, apalagi yang tidak kuketahui? Dev tersipu karena kegirangan, tiba-tiba menatap Yuki dan yang lainnya, dan sebuah ide muncul di benaknya. Karena buku tanpa kata ini dapat mengidentifikasi apa saja, dapatkah ia mengidentifikasi orang? Memikirkan hal ini, Dev berlari dan memeluk Yuki. Yuki dikejutkan oleh pelukan tiba-tiba Dev. Anda harus tahu bahwa Dev tidak pernah mengambil inisiatif sebelumnya, dan itu di depan orang lain. Dev, apa yang kamu lakukan? Yuki tersipu, mencoba mendorong Dev menjauh. Tapi Dev memeluk Yuki dengan erat, tanpa niat melepaskan sama sekali. Melihat ini, Rain sedikit tersenyum, menoleh ke samping dan berkata, "Kakak Dev, kamu di siang bolong, apa yang ingin kamu lakukan dengan saudari Yuki di depanku dan saudari Maya?" Maya juga memalingkan kepalanya sedikit ke satu sisi, hatinya agak rumit. Dev menyuntikkan kekuatan spiritual ke tubuh Yuki, tetapi menemukan bahwa tidak ada informasi tentang Yuki di benaknya. Apakah itu karena kita tahu terlalu saling mengenal? Dev sedikit mengernyit. Lagi pula, dia tahu masa lalu Yuki, jadi dia tidak perlu memiliki informasi apapun di benaknya, dia juga tahu itu. Dev melepaskan Yuki, lalu menatap Maya. Dev tidak tahu banyak tentang pengalaman Maya sebelumnya. Memikirkan hal ini, Dev bergegas menuju Maya, lalu memeluknya erat-erat. "Dev, kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Maya kaget, wajahnya langsung memerah. Yuki dan Rain juga tercengang, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Dev. Dev menyuntikkan kekuatan spiritual ke tubuh Maya, tetapi masih belum ada informasi tentang Maya di benak Dev. Aneh, apakah itu tidak berpengaruh pada manusia? Dev melepaskan Maya, sedikit mengernyit, bangkit perlahan dan berjalan pergi. "Kakak Yuki, ada apa dengan kakak Dev? Apakah dia sudah gila?" Melihat kelakuan aneh Dev, Rain bertanya dengan suara rendah. "Aku juga tidak tahu." Yuki juga memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ketiga orang itu hanya melihat Dev bersandar di pohon besar, menatap langit dengan mata kosong dan bingung. Tidak ada yang mengganggu Dev, tapi Dev sendiri hanya berdiri diam.
Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Dev tiba-tiba bersinar. Segera setelah itu, aura mengerikan keluar dari tubuh, dan aura ini mulai menyebar dengan cepat ke segala arah. Yuki dan yang lainnya terkejut saat merasakan aura Dev, lalu menatap Dev dengan saksama. Saya melihat bahwa wajah Dev mulai menjadi ganas, seolah-olah dia memaksa semua kekuatan di tubuhnya untuk dikerahkan. Ketika mereka melihat penampilan ganas Dev, ketiga gadis itu ketakutan. Kekuatan di tubuhnya untuk dikerahkan. Kakak Yuki, kakak Dev, ada apa dengannya? Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Rain sangat ketakutan hingga suaranya berubah. Yuki juga memandang Dev dengan gugup, tetapi mereka tidak bisa mendekat, karena aura pada Dev membuat mereka sulit bergerak. Setelah lebih dari 10 menit seperti ini, aura Dev tiba-tiba menghilang, dan dia jatuh ke tanah seolah-olah dia pingsan. Dev. Kakak Dev. Yuki, Maya dan Rain bergegas. Pada saat ini, Dev jatuh ke tanah, dahinya dipenuhi keringat, tetapi wajah dia penuh dengan senyuman. Hahaha. Dev sedang berbaring di tanah sambil tertawa, Yuki dan yang lainnya melihat Dev seperti orang bodoh. Kakak. Kakak Dev, kamu tidak bodoh, kan? Melihat Dev tergeletak di tanah dan cekikikan, Rain bertanya. Dev, kamu baik-baik saja? Yuki juga bertanya. Dev lalu duduk, lalu berteriak dengan penuh semangat, aku tahu, kita bisa pergi dari sini. Dev, apa yang kamu tahu? Maya bertanya dengan tatapan bingung. Yuki dan Rain juga bingung, mereka tidak tahu apa yang akan dikatakan Dev. Dev memulihkan suasana hatinya, dan kemudian mengikuti Yuki dan yang lainnya dan berkata. Aku tahu bagaimana pintu keluar dari dunia rahasia ini dibuka. Ternyata Dev menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat alam rahasia ini sekarang. Dev ingin mencoba, dapatkah buku surgawi tanpa kata ini mengetahui informasi dari alam rahasia ini? Tapi siapa tahu, biarkan Dev benar-benar mencari tahu. Menurut pengantar di buku surgawi tanpa kata, ranah rahasia ini adalah ranah rahasia sekte Taois, tetapi sebuah sekte dapat memiliki ranah rahasia yang begitu besar, dan kekuatan sekte Taois ini dapat dilihat. Hanya saja ratusan tahun yang lalu, semua orang dari sekte Wendao tiba-tiba menghilang secara aneh, dan ranah rahasia ini dimiliki oleh sekte hati iblis. Sekte hati iblis tidak pernah bisa menggunakan ranah rahasia ini, dan hanya ada sedikit anggota sekte hati iblis yang telah memasuki ranah rahasia ini. Dan buku surgawi tanpa kata ini adalah harta dari sekte Taois ini, dan Dev tidak tahu bagaimana buku itu sampai ke tangan Tuan Si. Sekarang dia tahu asal-usul alam rahasia ini, Dev juga menemukan metode untuk membuka pintu keluar dari alam rahasia ini. Kakak Dev, kamu sebenarnya tahu asal-muasal alam rahasia ini. Apa yang terjadi dengan gua tak berujung? Apakah kamu tahu? Rain bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, setelah mereka bertiga masuk, tubuh mereka tampak aneh, yang membuat mereka sangat penasaran. Ini, kesadaran spiritual Dev terjun ke lautan kesadaran, dan membacanya di buku tanpa kata. Tapi yang aneh adalah bahwa dalam pengenalan alam rahasia ini, gua tak berujung sama sekali tidak disebutkan. Aneh. Mungkinkah gua tak berujung ini dibuka oleh sekte hati iblis setelah mereka menguasainya? Itu tidak benar, pada awalnya, buku tanpa kata itu menandai lokasi gua tak berujung. Dev berpikir keras, tidak mengerti mengapa gua tak berujung tidak diperkenalkan. Dev, jangan pikirkan itu. Sekarang kamu tahu cara keluar, ayo pergi. Yuki berkata dengan tidak sabar. Lagi pula, dia tidak pernah meninggalkan dunia rahasia untuk waktu yang lama, dan dia tidak pernah melihat kerabatnya di sekitarnya. Oke. Dev mengangguk, lalu menemukan lokasi sesuai dengan pengantar di buku surgawi tanpa kata. Saya melihat Dev mencubit jarinya, dan kemudian dia membaca mantra. Seberkas cahaya melintas di kehampaan sesaat, dan kemudian pintu cahaya perlahan muncul. Melihat pintu keluar terbuka, Dev dan yang lainnya menjadi bersemangat. Akhirnya kita bisa keluar. Yuki melihat ke pintu keluar yang terbuka, hatinya merasa sangat bersemangat. Cepat. Dev mendesak, dia takut dia akan menutup kembali jika dia terlambat. 4 orang melewati gerbang cahaya satu demi satu, dan sosok mereka perlahan muncul di halaman belakang aliansi seni bela diri.
Beberapa murid gerbang naga yang sedang berpatroli di halaman belakang tercengang sesaat ketika mereka melihat gerbang cahaya tiba-tiba terbuka dan Dev serta 3 gadis berjalan keluar. Tetapi mereka segera menyadari bahwa itu Dev dan lainnya, lalu dia berkata, "Tuan, akhirnya Anda keluar. Cepat dan beritahu Tuan Hu, dan katakan bahwa Tuan Chen telah keluar." Segera, Matt dan Hayden mengetahui tentang Dev yang keluar dari dunia rahasia. Segera setelah itu, mereka semua bergegas ke aliansi seni bela diri, menatap Dev dan yang lainnya yang keluar, mata Matt penuh kejutan. "Dev, bagaimana kamu bisa membuka pintu masuk dan keluar? Anda harus tahu bahwa Matt dan Jen mencoba yang terbaik untuk membuka pintu masuk lagi. Ceritanya panjang, mari kita kembali dan membicarakannya." Dev memimpin semua orang kembali ke gerbang naga. Yuki memandangi gerbang naga yang besar, dan semua orang mengikuti Dev untuk memanggil master gerbang, yang sedikit mengejutkannya. "Yuki, banyak hal yang terjadi selama ketidakhadiranmu, aku akan memberitahumu perlahan nanti." Dev melihat kebingungan Yuki, jadi dia sedikit tersenyum. "Yuki." Saat ini, Ellie datang. Melihat Yuki, Ellie menerkamnya, dan memeluk Yuki dengan erat. "Ellie." Melihat Ellie, perasaan Yuki juga campur aduk. Rosalind juga datang dengan banyak gadis. Melihat Rain dan Maya, Rosalind bertanya, "Rain, kemana kalian berdua pergi? Kami telah mencari kalian." "Kakak Rosalind, kami diculik." Kemudian Rain memberitahu Rosalind tentang masalah ini secara mendetail. Mendengar bahwa Rain dan Maya ditangkap dan dipenjarakan di alam rahasia, banyak gadis terkejut. Dan setelah Yuki berbasa-basi dengan Ellie, matanya menyapu banyak gadis. Sebagai seorang wanita, indera keenam Yuki memberitahunya bahwa gadis-gadis ini ada hubungannya dengan Dev. "Hai, nama saya Rosalind Ji." Rosalind mengikuti Yuki dan memperkenalkan dirinya dengan murah hati. Setelah melihat wajah Rosalind yang menawan dan tak tertandingi, Yuki sendiri sedikit tersesat sebagai seorang gadis. Karena Rosalind seperti wanita cantik yang keluar dari lukisan kuno. "Halo, nama saya Yuki." Yuki kembali sadar, dan berjabat tangan dengan Rosalind. Dev sangat malu saat ini, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yuki. "Setelah terjebak di dalam sekian lama, kamu pasti lapar, kan? Aku akan meminta orang untuk menyiapkan jamuan makan. Hari ini adalah hari yang bahagia. Mari semua bersenang-senang." Melihat tatapan malu Dev, Hayden bergegas keluar untuk menyelamatkan. Segera, seluruh gerbang naga menjadi sangat hidup, dihiasi dengan lentera dan hiasan, dan lusinan meja disiapkan untuk perjamuan. Dev memperkenalkan orang-orang di sekitarnya kepada Yuki satu persatu. "Nona Su, kamu tidak tahu bahwa untuk menyelamatkanmu, si bodoh Dev ini mengambil risiko beberapa kali dan hampir mati." Matt mengikuti Yuki dan berkata. Yuki melirik Dev. Dengan senyum bahagia di wajahnya, dia tahu bahwa dia terkunci di dalam, dan Dev pasti sangat cemas. Perjamuan di gerbang naga berlangsung hingga larut malam. Hari ini adalah hari paling bahagia di gerbang naga, dan juga hari paling bahagia Dev. Dan kembang api yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di atas gerbang naga. Di pavilion penjaga, Tuan Si menatap kembang api di langit dengan ekspresi kosong di wajahnya. "Tuan Si, Dev menyelamatkan pacarnya, dan sekarang gerbang naga sedang merayakannya." Kapten Jack menghampiri Tuan Si dan berkata, "Dia merayakan terlalu cepat." Tuan Si menghela nafas pelan, lalu mengeluarkan surat dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Kapten Jack. "Jika Dev menemukanku besok, katakan saja aku tidak di sini, dan berikan surat ini padanya." Kapten Jack mengambil surat itu, wajahnya penuh keraguan, tapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Oke." Tuan Si melambaikan tangannya, Kapten Jack berbalik dan pergi. Tapi Tuan Si menatap bintang-bintang di langit, dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkin kontes yang sebenarnya baru saja dimulai. Pada saat yang sama, di alam rahasia sekte hati iblis, Yang Maha Kuasa juga berdiri di luar rumah, memandangi bintang-bintang di seluruh langit. Dan di samping Yang Maha Kuasa, ada 8 patung mini, 4 di antaranya memancarkan cahaya redup. Jika Dev ada di sini, dia pasti bisa melihat bahwa patung-patung ini persis sama dengan yang ada di gua tak berujung. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku, tidak ada. Yang Maha Kuasa melirik patung yang bersinar itu, dan berkata perlahan.
Pada saat ini, utusan iblis berlari dengan panik. Yang Maha Kuasa, ini tidak baik. Dev melarikan diri dari dunia rahasia dengan 3 gadis itu, dan sekarang dia merayakannya. Utusan iblis dengan cemas melaporkan. Tapi di wajah tak terlihat Yang Maha Kuasa, tidak ada ekspresi sama sekali. Mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan kembali. Tugasmu sekarang adalah menemukan seseorang dengan fisik yang spesial. Ingat, kamu hanya punya 3 bulan. Jika kamu tidak dapat menemukan orang lain dengan fisik khusus dalam 3 bulan, jangan kembali. Yang Maha Kuasa berkata dengan dingin. Bawahan mengerti. Utusan iblis mengangguk. Gerbang naga. Perjamuan selesai, dan semua orang pergi dengan puas. Dan semua orang setuju untuk memberikan ruang bagi Dev dan Yuki. Duduk di atap, Yuki bersandar di bahu Dev. Keduanya memandangi langit yang penuh bintang, wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Gadis-gadis itu memperlakukanmu dengan sangat baik hari ini, kamu sangat populer di kalangan wanita. Yuki bertanya perlahan. Mereka semua hanya orang kepercayaan, tempat terpenting di hatiku hanya kamu. Dev dengan lembut merangkul bahu Yuki. Kamu telah belajar menjadi fasih, dengan begitu banyak wanita cantik di sekitar. Terutama Rosalind itu, bahkan wanita tidak bisa tidak memandangnya. Bisakah kamu menahan diri? Pernahkah kamu melakukan sesuatu? Yuki menatap mata Dev dan bertanya. Mata Dev penuh ketenangan, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah melakukan apapun dengan mereka. Melihat mata Dev, Yuki tersenyum sedikit, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dev itu benar. Sebenarnya, selama kamu memiliki aku di hatimu, aku tidak peduli apa yang telah kamu lakukan. Yuki bersandar di bahu Dev lagi. Saya sebelumnya berjanji, sebelum saya menyelamatkan ibu saya tidak akan menikah, dan sebelum saya menikah, saya tidak akan bercocok tanam. Dev berkata dengan datar. Ada kabar dari Bibi? Yuki bertanya. Ya. Selama ini aku telah berusaha menyelamatkanmu, dan sekarang setelah aku menyelamatkanmu, selanjutnya aku akan menyelamatkan ibuku. Mata Dev penuh tekad, dia yakin bisa menyelamatkan ibunya. Akulah yang telah merepotkanmu. Yuki merasa bersalah untuk sementara waktu, jika bukan karena dia, ibu Dev mungkin sudah lama diselamatkan. Bodoh, itu bukan salahmu. Dev menepuk kepala Yuki dengan ringan, lalu memberitahu Yuki tentang energinya selama ini. Yuki bersandar di bahu Dev dan perlahan menutup matanya sambil mendengarkan. Dev melihat Yuki menutup matanya, jadi dia memeluknya lebih erat lagi, dia takut Yuki akan kedinginan. Secara tidak sadar, sinar matahari dari cakrawala menyinari bumi. Dev memandang matahari terbit dengan wajah bahagia, lalu melirik Yuki yang sedang tidur di bahunya. Tapi ketika Dev melihatnya, dia langsung terkejut. Saya melihat bahwa wajah Yuki pucat, bahkan tanpa sedikit pun darah. Yuki. Dev terkejut, dan buru-buru memeriksa situasi Yuki. Tapi saat ini, napas Yuki lemah, matanya terpejam rapat, tidak peduli berapa banyak Dev berteriak, Yuki tidak menanggapi. Dev menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Yuki, tetapi Yuki masih tidak merespon. Kali ini, Dev panik, Yuki baik-baik saja, kenapa dia tiba-tiba pingsan? Tepat ketika Dev sedikit bingung, Jonathan dan Rosalind bergegas mencarinya. Ternyata baik Rain maupun Maya memiliki gejala yang sama dengan Yuki, mereka tidak sadarkan diri, dan nafas mereka sangat lemah. Kakak Chen, apa yang terjadi? Rain baik-baik saja tadi malam. Jonathan bertanya dengan bingung. Rosalind juga berkata, Maya baik-baik saja ketika dia kembali, tetapi dia tidak bisa bangun di pagi hari. Dev mengerutkan kening, dan tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa ini terjadi. Setelah merenung sejenak, Dev berkata kepada Rosalind, Rosalind, jaga Yuki, saya akan meminta Tuan Si untuk melihat apakah dia tahu alasannya. Satu-satunya orang yang dapat dimintai bantuan Dev sekarang adalah Tuan Si. Selama periode waktu ini, Dev merasa bahwa Tuan Si seperti orang yang tahu segalanya, seolah-olah dia tahu segalanya. Oke, cepatlah, saya pikir keadaan mereka sangat serius. Rosalind mengangguk.
Dev bergegas ke pavilion penjaga tanpa henti, tetapi ketika dia tiba di pintu pavilion penjaga, dia melihat Kapten Jack berdiri di pintu, yang mengejutkan Dev. Lagi pula, Kapten Jack adalah kapten tim penegak hukum, bagaimana mungkin seseorang dengan status ini berdiri di depan pintu? Dan ketika Kapten Jack melihat Dev datang, dia tampak sedikit terkejut, dia tidak menyangka Tuan Si menebak dengan benar bahwa Dev benar-benar datang. Kapten Jack, apakah Anda datang untuk menemui Tuan Si? Kapten Jack bertanya tanpa menunggu Dev selesai berbicara. Dev mengangguk kaget, ya. Tuan Si tidak ada di sini, tapi dia memintaku untuk memberimu surat. Seperti yang dikatakan Kapten Jack, dia mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya kepada Dev. Dev memegang surat itu dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak mengerti bagaimana Tuan Si tahu dia akan datang. Tapi dia masih membuka surat itu, ketika dia membaca suratnya, ekspresi Dev menjadi sangat jelek. Kapten Jack, Tuan Si pasti ada di dalam, bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Dev memohon pada Kapten Jack. Tuan Si tidak ada di sini, dan bahkan jika dia ada, dia tidak akan menemuimu. Kapten Jack menggelengkan kepalanya, jangan membuatku malu, ini perintah Tuan Si. Kapten Jack, hari ini aku ingin bertemu Tuan Si apapun yang terjadi. Mata Dev penuh tekad. Dev, apa maksudmu? Apakah kamu dengan paksa masuk ke pavilion penjaga? Kapten Jack mengerutkan kening. Jika Tuan Si tidak melihatku, dia sendiri yang memaksaku untuk masuk. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah Dev selesai berbicara, dia bergegas menuju pavilion penjaga. Dev, kamu. Kapten Jack ingin menghentikannya, tapi dia akhirnya mendekati Dev, dan dia langsung dikejutkan oleh aura Dev. Kekuatan Dev saat ini bukanlah sesuatu yang bisa didekati Kapten Jack sama sekali. Dev, apakah kamu tahu kejahatan apa yang masuk tanpa izin dan mengganggu Tuan Si? Jangan karena Tuan Si untuk melindungimu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ini adalah kejahatan besar, kamu harus berpikir jernih. Kapten Jack berkata dengan keras kepada Dev. Kapten Jack, maafkan aku, bahkan jika aku mati, aku harus bertemu dengan Tuan Si hari ini. Wajah Dev sangat khusyuk, dan dia langsung bergegas ke pintu kamar Tuan Si. Kapten Jack berdiri di depan, mati-matian menghalanginya. Tetapi pada saat ini, pintu ruangan Tuan Si tiba-tiba terbuka secara otomatis. Kapten Jack, biarkan dia masuk. Suara Tuan Si datang dengan santai. Ketika Kapten Jack mendengar ini, dia menjauh, sementara Dev berjalan menuju kamar Tuan Si. Ketika dia berjalan ke pintu kamar, Dev melihat Tuan Si sedang minum teh dengan santai, dia tidak punya waktu, dan dia jelas tidak ingin melihatnya. Tuan Si, kamu. Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa masuk dan berkata, aku tidak suka berbicara dengan jarak yang begitu jauh. Sebelum Dev selesai berbicara, Tuan Si berbicara. Dev mendengar ini, lalu berjalan menuju kamar. Tapi begitu dia melangkah ke dalam ruangan, Dev tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. Dev menggertakkan giginya dan ingin menahan tekanan itu, tetapi tubuhnya menjadi ringan dan dia langsung pingsan, jatuh dengan keras ke tanah di halaman. Tanah batu biru yang keras di halaman langsung dihancurkan menjadi lubang yang dalam. Dev bangkit perlahan, lalu berjalan ke kamar Tuan Si lagi, melihat ke pintu yang tidak jauh dari sana, semburan aura meletus dari tubuh Dev, dan setelah melakukan persiapan yang cukup, dia pingsan dalam satu langkah. Tapi begitu dia masuk, tubuhnya terbang lagi seperti ditabrak kereta yang bergerak. Kali ini, Dev juga jatuh ke posisi semula, dan lubang di tanah semakin dalam. Dev bangkit, menggosok dadanya yang sakit, dan kemudian sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Dev mengerutkan kening, dan berjalan kembali lagi, tapi kali ini, dia tidak melangkah dengan mudah. Tuan Si, mengapa Anda meminta Rain dan Maya untuk membawakan saya buku tanpa kata? Apakah kamu tahu bahwa mereka berdua akan ditangkap dan dikirim ke dunia rahasia? Sekarang mereka semua terengah-engah dan tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Dev menanyai Tuan Si. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke sebuah ruangan, maka kamu tidak layak untuk menanyaiku, lakukan saja apa yang aku katakan di surat itu. Tuan Si masih meminum tehnya dengan tenang, bahkan tanpa melihat Dev.
Dev mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya naik lagi. Kali ini, Dev mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya, dan kekuatan naga juga dikerahkan secara ekstrim. Di belakangnya, emas naga perlahan muncul. Hanya saja kali ini, naga emas yang berubah di belakang Dev jelas telah banyak meredup, dan keagungan juga banyak menghilang. Tapi Dev sendiri tidak mengetahuinya, tetapi mengertakkan gigi dan melangkah masuk lagi. Dev baru saja masuk. Tekanan besar menghantam, tubuh Dev bergetar 2 kali, dan kemudian jatuh berlutut dengan plop. Retakan dihancurkan ke tanah dalam sekejap. Dev mengertakkan gigi, meletakkan tangannya di tanah, dan mulai merangkak menuju kamar. Tapi setelah bergerak, tubuhnya dikirim terbang lagi. Kali ini, Dev memuntahkan seteguk darah di udara. Tepat setelah mendarat, Dev berdiri lagi tanpa ragu sedikit pun. Kemudian dia menggertakkan giginya lagi dan bergegas menuju kamar Tuan Si. Dev tidak tahu berapa kali dia bergegas, dan dia tidak tahu berapa kali dia terlempar ke udara. Pada akhirnya, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan sudah lama menghilang, dan bahkan tubuh fisiknya terluka. Dev tidak bisa berdiri lagi, tapi dia menggertakkan giginya dan merangkak menuju kamar Tuan Si. Di belakang Dev, noda darah panjang muncul. Kapten Jack tidak tahan melihat langsung ke samping, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Melihat Dev yang sedang merangkak menuju kamar, Tuan Si tiba-tiba menghela nafas, paksaan di kamar menghilang seketika, dan Dev akhirnya masuk. Dev, yang memasuki ruangan dengan terengah-engah, lalu berdiri dengan susah payah, dan menatap Tuan Si dengan terhuyung-huyung. Pada saat ini, Tuan Si meletakkan cangkir teh di tangannya, memandang Dev dengan wajah bingung dan bertanya. Kamu tahu, jika kamu dikirim terbang kali ini, kamu mungkin akan mati. Aku tahu, Dev mengangguk. Demi beberapa wanita, pantaskah mati secara langsung? Tuan Si bertanya. Itu sangat pantas, Dev masih mengangguk. Tapi siapa tahu, Tuan Si tiba-tiba meledak marah, membanting meja dan berkata, sangat pantas. Apakah hidup Anda hanya untuk beberapa wanita? Izinkan saya memberitahu Anda, wanita hanya bisa menjadi beban di sekitar Anda. Para pembudidaya abadi memperhatikan untuk membuang emosi dan keinginan, sehingga mereka dapat benar-benar mencapai tahu dan menjadi abadi. Lihatlah penampilanmu saat ini, mempertaruhkan hidup untuk beberapa wanita. Menghadapi Tuan Si yang marah, Dev secara mengejutkan menjadi tenang. Jika menjadi abadi perlu menghilangkan emosi dan keinginan, maka saya lebih suka tidak menjadi abadi. Saya tidak ingin menjadi abadi, dan saya terpaksa tidak melakukan apa-apa. Aku rela mati untuk menyelamatkan mereka, dan aku tahu mereka juga rela mati untuk menyelamatkanku. Dev mengatakannya kata demi kata. Mendengarkan kata-kata Dev, kemarahan Tuan Si perlahan menghilang. Hei, sejak zaman kuno, ada banyak cinta dan ada banyak penderitaan. Aku tahu kamu di sini untuk ketiga gadis itu, jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kirim mereka kembali ke dunia rahasia. Hanya di alam rahasia itu mereka bisa pulih. Jika kamu bersikeras untuk tidak mengirim mereka kembali, mereka tidak akan bisa bertahan sehari pun. Tuan Si duduk kembali dan berkata dengan nada datar. Kenapa? Kenapa begitu? Apa itu buku tanpa kata? Apa itu gua tak berujung? Juga, apa rahasia dari dunia rahasia sekte Taois? Mengapa mereka menjadi seperti ini? Mengapa? Dev menjadi sedikit bersemangat dan bertanya kepada Tuan Si dengan keras. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, kamu pasti akan tahu, dan kamu tidak boleh bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh kamu ketahui. Jika kamu tahu terlalu banyak, itu tidak baik untukmu. Tuan Si berkata. Dev menatap Tuan Si, dia ingin melihat apa yang dipikirkan Tuan Si, tapi sayangnya dia tidak bisa. Karena kamu tahu segalanya, mengapa kamu meminta Rein dan Maya untuk memberiku buku tanpa kata itu? Kamu tahu seperti apa penampilan mereka saat memasuki dunia rahasia, kan? Mengapa membuat mereka melakukan ini? Dev bertanya lagi. Jika mereka tidak melakukannya, bisakah kamu berdiri di sini dan berbicara denganku sekarang? Dan mereka semua rela mati untukmu. Kamu harus belajar melihat segala sesuatu. Kelahiran, usia tua, sakit dan mati, reinkarnasi surga, ini takdir, kamu tidak bisa mengubah takdir.
Para wanita di sekitarmu pada akhirnya akan mati untukmu. Ini adalah takdir mereka, dan juga takdirmu. Penderitaan yang akan kamu alami di masa depan mungkin 10.000 kali lebih sulit dari sekarang. Suara Tuan Si seperti palu yang berat, menghantam hati Dev dengan keras. Dev tertegun di tempat dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Tidak, saya tidak percaya pada takdir, dan saya tidak percaya pada takdir. Mengapa saya harus mengalami penderitaan? Mengapa saya? Aku hanya ingin bersama gadis yang kusukai, dan aku hanya ingin melihat orang tuaku dan membiarkan mereka menikmati kebahagiaan keluarga. Aku hanya ingin menjadi orang biasa, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Dev sedikit gemetar, meraung keras. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, ini takdirmu, kamu tidak bisa mengubahnya. Mungkin saat kamu menjadi master, kamu bisa mengubah takdirmu. Karena kamu tidak bisa mengubah nasibmu sekarang, ikuti saja, atau kamu akan lebih menderita lagi. Pergi. Tuan Si melambaikan tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan langsung menjatuhkan Dev, dan kemudian pintunya tertutup rapat. Dev. Melihat Dev dipenuhi bekas luka, Kapten Jack melangkah maju untuk membantunya berdiri. Pada saat ini, mata Dev bingung, dan seluruh tubuhnya seperti demensia. Perlahan, Dev menatap langit yang luas. Pandangan tegas melintas di matanya. Aku tidak percaya pada takdir, takdirku itu terserah padaku. Dev tiba-tiba meraung. Suara itu mengandung kekuatan spiritual yang menggelembung, menyebar ke seluruh ibu kota. Dev menyeret tubuhnya yang terluka kembali ke gerbang naga. Saat ini, semua orang berkumpul di gerbang naga untuk membahas tindakan pencegahan bersama. Semua orang terkejut melihat bekas luka Dev di sekujur tubuhnya. Untuk mengetahui kekuatan Dev saat ini, orang biasa tidak mampu membuatnya menderita luka serius seperti itu. Dev, apa yang terjadi denganmu? Melihat ini, Matt buru-buru bertanya. Dev menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang Hayden dan berkata, Hayden, kirim seseorang untuk menjemput kakak iparmu dan yang lainnya, ikuti aku. Kakak Dev, kemana kita akan pergi? Hayden bertanya. Pergi ke aliansi seni bela diri. Dev berkata dengan lemah. Melihat Dev seperti itu, Matt tahu bahwa Dev pasti mengalami pukulan berat, dan pukulan itu bukan fisik, tetapi psikologis. Jika tidak, Dev tidak akan berada dalam kondisi ini. Tidak peduli seberapa parah tubuh Dev terluka, selama dia masih bernafas, Dev tidak akan menunjukkan sikap dekaden seperti itu. Semua orang mengikuti Dev ke halaman belakang aliansi seni bela diri, dan saat Dev melafalkan mantera, pintu masuk ke alam rahasia perlahan terbuka. Dev memimpin Yuki dan yang lainnya ke dunia rahasia lagi. Awalnya, Matt dan yang lainnya ingin masuk bersama Dev, tetapi mereka dihentikan oleh Dev. Karena Dev tidak tahu apakah setiap orang akan memiliki gejala yang sama seperti Yuki, Rain dan Maya ketika mereka memasuki dunia rahasia. Setelah memasuki alam rahasia, Yuki, Rain dan Maya segera terbangun, yang juga membuat Dev merasa lega. Kakak Dev, kenapa kita kembali ke alam rahasia? Rain melihat lingkungan sekitarnya dan bertanya dengan bingung. Kalian bertiga dengarkan aku. Dev memberitahu mereka bertiga apa yang sebenarnya terjadi. Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu, dan aku tidak akan membiarkanmu terjebak di sini selamanya. Dev berkata dengan tegas. Sebenarnya, senang tinggal di sini, dan lingkungannya juga bagus. Yuki tahu bahwa Dev pasti merasa tidak nyaman saat ini, jadi dia sedikit tersenyum. Tidak heran ketika kami pergi ke Tuan Si bertanya apakah kami bersedia mati untuk kakak Dev. Dia juga bertanya kepada saudari Maya dan saya apakah kami memiliki tubuh istimewa, dan kemudian memberikan buku itu kepada kami. Ternyata dia tahu segalanya. Dia pasti tahu bahwa kita bisa bertemu dengan kakak Dev dan memberimu buku itu. Saat ini, Rain ingin memahami apa yang dikatakan Tuan Si saat itu. Tuan Si bertanya apakah Anda memiliki fisik yang istimewa? Dev sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu, dia meraih tangan Yuki. Saat satu demi satu kekuatan spiritual memasuki tubuh Yuki, wajah Dev menjadi jelek. Segera setelah itu, Dev meraih tangan Rain dan Maya dan memeriksanya lagi. Hanya setelah pemeriksaan ini mereka menemukan bahwa fisik istimewa dari mereka bertiga telah menghilang. Kalian bertiga, lihat sekilas,
apakah fisik spesialmu menghilang? Dev berkata dengan heran. Segera, ketiganya memeriksa dan menemukan bahwa semua fisik khusus mereka telah menghilang. Pada saat ini, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Rain penuh dengan ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa kristal es-nya adalah bawaan, dan dia mencoba segala cara untuk menyembuhkannya, tetapi dia bertemu Dev untuk menyelamatkannya. Kemudian dia mulai berlatih lagi, dan Rain perlahan menyingkirkan ancaman kematian yang dibawa oleh fisik istimewa ini. Tapi sekarang sudah menghilang dengan hilangnya fisik khusus. Kekuatan Yuki dan Rain juga turun drastis. Itu pasti terkait dengan gua tak berujung, ayo pergi dan lihat. Dev menduga bahwa hilangnya Yuki dan fisik khusus lainnya pasti terkait dengan gua tak berujung, jadi dia berencana untuk menyelidiki lebih lanjut. Kuilku-chan. Setelah 2 hari berkultivasi, Quantrell dan Matteo seperti orang yang berbeda. Dan dalam 2 hari terakhir, mereka juga telah melihat kekuatan dari kekuatan iman. Banyak orang percaya melakukan perjalanan ribuan mil dan datang berkunjung dengan setia. Kekuatan iman yang dihasilkan oleh orang percaya seperti itu sangat menakutkan. Paman, kamu memiliki begitu banyak orang percaya, tetapi bagaimana kamu membedakan mereka dan mana yang paling saleh? Matteo bertanya pada Yoda dengan rasa ingin tahu. Itu tidak mudah, lihat saja kekuatan keyakinan yang mereka hasilkan. Seperti yang dikatakan Yoda, dia melambaikan telapak tangannya ke depan. Saya melihat di aula utama, kekuatan iman perlahan muncul dari kepala puluhan jemaah. Hanya saja kekuatan iman yang muncul dari tubuh orang-orang itu saat ini warnanya tidak sama. Ada putih, ada biru, dan ada ungu. Kali ini, Matteo tercengang. Dia tidak mengerti mengapa dia bisa melihat warna secara tiba-tiba. Lihat, yang putih memiliki kekuatan iman yang paling lemah, dan yang ungu adalah yang terkuat. Yoda tersenyum ringan. Matteo melihat bahwa di antara lusinan orang percaya, ada seorang gadis dengan wajah yang baik dan kekuatan iman ungu di atas kepalanya, yang berarti bahwa gadis itu adalah orang yang paling beriman. Yoda melihat Matteo memandangi gadis itu, jadi dia sedikit tersenyum dan berkata, "Keponakan, apakah menurutmu gadis itu sangat cantik?" Matteo mengangguk, dia terlihat sangat cantik. Setelah melarikan diri selama beberapa hari dan tinggal di Kuilku-chan selama 2 hari, Matteo merasa bahwa dia sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, jadi ketika dia melihat gadis itu, matanya penuh nafsu. Hahaha, orang beriman yang taat tidak ada bedanya dengan boneka, biar kutunjukkan padamu. Setelah selesai berbicara, Yoda melambaikan tangannya dan memanggil seorang murid, lalu membisikkan beberapa patah kata. Murid itu dengan cepat berjalan ke arah gadis itu dan mengatakan sesuatu, dan gadis itu mengikutinya. Saat melihat Yoda, gadis itu terkejut, dan langsung menangis. Rasanya seperti melihat idola, dan saya menangis kegirangan. Wanita dermawan, saya melihat bahwa Anda memiliki takdir pertemuan dengan Kuilku-chan saya, jadi saya ingin berlatih meditasi kegembiraan dengan dermawan. Saya tidak tahu apakah dermawan setuju. Yoda bertanya dengan tatapan mendalam. Gadis itu sangat bersemangat, dan mengangguk lagi dan lagi. Tuan, saya bersedia, saya bersedia. Oke, sekarang kamu bisa melepas pakaianmu. Yoda berkata pada gadis itu. Gadis itu tidak malu-malu dan langsung melepas pakaiannya, yang membuat Matteo tercengang. Keponakan tertua, ayo berlatih. Yoda menepuk pundak Matteo. Baru saat itulah Matteo sadar, mengambil gadis itu dan memasuki ruangan. Beberapa menit kemudian, Matteo keluar dengan keringat deras, wajahnya penuh kepuasan. Paman, kamu sangat hebat, bagaimana kamu melakukannya? Matteo bertanya pada Yoda. Hahaha, orang percaya seperti ini, bahkan jika aku membiarkan mereka mati, mereka tidak akan ragu. Bisa melihatku dan berlatih denganku adalah berkah yang telah mereka kembangkan di kehidupan sebelumnya. Gadis seperti ini, berapa banyak yang aku inginkan, aku tinggal menunjuk. Kata Yoda dengan wajah bangga. Ketika Matteo mendengar ini, dia berlutut di depan Yoda dengan plop, Paman, terimalah aku sebagai murid. Aku akan tinggal di Kuilku-chan dan tidak akan pernah kembali ke pavilion Bailian lagi. Pada saat ini, Quantrell datang dan melihat putranya akan tinggal di Kuilku-chan. Dia langsung menjadi dingin dan berkata, Matteo, pamanmu tidak punya waktu untuk menjagamu,
Aku hanya punya anak laki-laki kamu seorang, Pavilion Bailian masih mengharapkan Anda untuk mewarisinya. Ayah, apalagi yang akan kamu warisi? Saya pikir Pavilion Bailian sudah lama hancur, jadi bagaimana bisa saya mewarisi artefak magis lagi? Anda kehilangan semua artefak magis, dan Pavilion Bailian seperti apa yang masih diwariskan? Butuh waktu lama sebelum Anda menyempurnakan begitu banyak artefak magis. Saya pikir kuil pamanku Chan sangat bagus. Matteo berkata kepada Quantrell. Dev ini, aku akan mencabik-cabiknya. Mendengarkan kata-kata Matteo, Quantrell merasakan sakit di hatinya. Anda harus tahu bahwa semua senjata sucinya itu adalah usahanya yang melelahkan. Adik, karena kamu sudah pulih sekarang, bawa aku untuk menemukan Dev itu, dan aku akan membalaskan dendammu. Yoda berkata dengan santai. Terima kasih saudara. Quantrell datang ke Yoda hanya untuk memintanya untuk membalas dendam. Kita berangkat sekarang. Setelah Yoda selesai berbicara, dia mengatur pekerjaan kuil Kuchan, dan kemudian mengikuti Quantrell dan putranya untuk balas dendam. Di alam rahasia, Dev dan yang lainnya datang ke gua tak berujung lagi. Kali ini Yuki dan yang lainnya tidak mengalami hal yang tidak biasa. Sepertinya itu disebabkan oleh fisik spesial mereka. Sekarang fisik spesial menghilang, dan tidak akan terjadi apa-apa lagi. Melihat patung-patung di gua tak berujung, Dev tahu bahwa masalahnya pasti ada pada patung-patung ini. Mengulurkan tangannya perlahan, Dev menyuntikkan gelombang kekuatan spiritual ke patung-patung itu. Dia ingin melihat apakah buku surgawi tanpa kata dapat mengetahui asal-usul patung-patung ini. Sangat disayangkan bahwa apapun yang dilakukan Dev, buku surgawi tanpa kata tidak mengatakan asal-usul patung-patung ini, yang membuat Dev sedikit kesal. Jika asal gua tak berujung ini dan patung-patung ini tidak dapat ditemukan, Dev tidak akan memiliki cara untuk menyembuhkan Yuki dan yang lainnya dan menyelamatkan mereka dari dunia rahasia. Akhirnya, Dev melihat patung itu dengan tangan kanan terulur ke depan, dan menutupi patung itu dengan satu demi satu kesadaran spiritual. Bersambung ke episode 211. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.